Oke, presensi sudah. Kemudian setelah ini kita tambah lagi aktivitas yang berikutnya. Forum misalnya. Forum. Nah, ya. Add forum. Oke, di sini forum, misalnya nama forumnya apa? Diskusi konsep variabel dan tipe data. Atau mungkin supaya juga gampang untuk melacak di judul course-nya juga di judul topiknya ini juga bisa disertakan KD berapa, itu juga akan lebih enak nanti mungkin ya. Oke, diskusi konsep variabel dan tipe data. Deskripsinya nah ini juga misalnya, jadi di forum ini misalnya murid dinyatakan selesai menyelesaikan bagian ini, menyelesaikan aktivitas ini, itu syaratnya adalah murid harus minimal mereply atau minimal memberikan komentar 1 kali minimal ya. Maka harus diberikan di sini, jangan sampai misalnya syaratnya supaya dinyatakan selesai itu murid harus mengkomentari sesuatu 1 kali dan memposting. Jadi ada 2 macam ya, membuat postingan kemudian mengomentari. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Maka harus dijelaskan, jangan sampai nggak ada keterangan apa-apa, murid sudah komen sampai 10 baris kok nggak centang-centang. Oh, ternyata selain komen, murid juga disuruh membuat postingan baru. Nah, itu kan jadi bingung, murid nggak tahu harus ngapain. Maka harus dituliskan di sini. Terus bisa di display nih ya, display supaya nanti muncul di halaman yang dilihat murid. Misalnya di sini silakan memberikan komentar, memberikan minimal 1 komentar terhadap topik yang didiskusikan. Misalnya seperti ini, cuman misal aja ya. Oke, forum tab-nya kita pilih yang biasa aja, yang standar gitu ya. Oke, kemudian ini restrict access. Kalau mau, nah ini sekarang kita bisa mempraktekkan. Jadi ini adalah aktivitas kedua. Aktivitas pertama tadi kita adalah absensi, presensi. Ini aktivitas kedua. Kalau mau bisa, tapi ini sesuai dengan kebijakan masing-masing sih. Bagian kegiatan kedua, diskusi yang kebetulan contohnya diskusi, itu bisa atau ya bisa diakses kalau ini ada syaratnya enggak. Jadi restrict access itu seperti itu. Bagian ini, aktivitas ini itu bisa diakses, perlu diberi syarat atau enggak. Nah, kalau perlu diberi syarat, maka kita bisa pilih di sini. Apakah berdasarkan tanggal, berdasarkan nilai murid, dan lain-lain, atau bisa cukup berdasarkan ketuntasan, bukan ketuntasan ya, penyelesaian aktivitas. Jadi tadi kalau murid belum presensi, jadi kalau presensi belum centang, dia nggak boleh ke sini, itu bisa. Contohnya di sini saya klik activity completion. Nah, student must match the following, artinya ini harus dipenuhi, nggak boleh nggak. Kalau ini nggak dipenuhi, maka murid nggak akan bisa mengakses forum diskusi ini. Itu ya. Nah, ini aktivitas apa yang harus diselesaikan, kita bisa pilih di sini. Nah, presensi misalnya. Ini. Pilihannya apa? Must be marked complete. Artinya presensi itu murid harus sudah selesai, harus sudah centang. Kalau belum centang, dia nggak akan pernah bisa ke aktivitas yang ini. Ya, contoh ini cuman contoh aja, saya buat set seperti ini, kemudian saya save and return nanti supaya kelihatan jadinya seperti apa. Nah, ini restricted ya kan, di activity presensi ya, aktivitas presensi ini yang atas ini harus sudah centang ya, harus sudah centang.
Kalau belum, dia nggak akan bisa ke sini. Jadi warnanya kan juga beda ini. Ini warna biru, ini warna abu-abu. Jadi ini kalau kalau ada di halamannya murid, ini nggak bisa diakses ini. Itu ya. Oke, ini saya edit. Tadi di restrict access ya, saya hapus saja. Jadi sementara tidak saya beri batasan, itu nanti aja. Jadi murid yang terlambat masih bisa ikut pelajaran, tapi kan sudah dapat istilahnya ada catatan khusus kan dia terlambat, jadi sudah ada punishment di situnya. Activity completion sama di sini. Ini ya, student can manually mark the activity as completed, atau harus ada syarat yang dipenuhi. Nah, kita kan coba pakai ada syarat. Ya, ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Nah, pokoknya kalau kita pilih yang syarat, harus ada kondisi yang terpenuhi, kita harus centang minimal minimal satu harus dicentang sebagai syarat. Lebih boleh. View, murid harus menampilkan atau harus membuka halaman ini. Ya. Nah, terus, nah ini require grade, harus memperoleh nilai ya, nilai nanti dulu, belakangan dulu. Nah ini yang bisa sempat katakan di awal di sebelumnya, require post. Jadi murid harus memposting satu topik baru. Ya bukan komentar ini, tapi memposting satu topik baru. Kalau emang dia harus, makanya dicentang. Itu ya. Oh sorry, ini boleh, kalau ini salah satu sih. Pokoknya dia memposting. Pokoknya nah, kalau yang ini require post, yang penting murid memposting, entah itu topik baru, entah itu komentar, nggak masalah. Itu ya. Minimal berapa? 1 atau 10? Wah, kebanyakan ya. Ini. Atau ditentukan murid harus membuat satu topik diskusi. Ini. Komentar termasuk nggak? Ya, kalau di sini yang dicentang maka komentar nggak termasuk. Itu ya. Atau membuat komentar atau replies ya, balasan atau ini komentar. Saya ambil contoh yang ini aja. Jadi kan di keterangannya memberikan minimal 1 komentar. Nah, maka ini saya centang di sini. Ini pun sama. Kalau murid ternyata itu membuat topik diskusi baru, tapi dia nggak pernah nge-reply, nggak pernah komen dengan terhadap diskusi yang lain, dia nggak akan pernah centang. Itu ya maksudnya. Oke, udah. Ini selesai. Kemudian save and display. Nah ini ya. Ini nanti, nah ini there are no discussion topics yet. Jadi belum ada. Nanti tugas kita kalau memang kita mau membuat sebuah topik untuk didiskusikan, kita buat di sini. Caranya ini. Add a new discussion topic. Ini topiknya tentang apa? Ini pesannya apa gitu ya. Subjek misalnya apa ya? Penggunaan variabel dan tipe data misalnya. Message-nya. Nah, ini misalnya kita mau menampilkan video juga bisa gitu ya. Menampilkan gambar biasanya ada menunya di sini. Ya, maka kita akan coba. Jadi ini idenya, saya akan membuat sebuah diskusi. Caranya adalah murid menyaksikan video di YouTube. Kemudian dari video itu kemudian murid nanti itu tadi bisa memberi komentar gitu ya. Nah, yang dikomentari apa? Ini ya, misalnya perintahnya ada di sini nanti. Silakan memperhatikan video berikut. Ya, nanti ada. Kemudian tuliskan satu buah
komentar ya, menegaskan yang tadi ini supaya nggak lupa. Tuliskan minimal 1 buah komentar mengenai apa hubungan antara variabel dan tipe data dalam penggunaannya langsung aja dalam bahasa Pascal. Saya seperti ini. Oke. Setelah mengamati video tersebut, misalnya seperti ini. Oke, nah ini kita bisa pakai ini, klik link ini bisa ya. Terus kita copy paste URL di sini, alamatnya YouTube misalnya bisa, atau langsung aja nanti dia otomatis terbaca. Di sini saya akan coba buka YouTube. Bentar ya, saya ganti channel. Nah, ini misalnya. Saya punya video di sini, video variable tipe data. Klik aja ya, klik, kemudian nah ini. Saya copy. Kemudian langsung saya paste ke sini. Nanti dia otomatis nyala ini. Nah, itu ya. Tuh, jadi kita buka dulu videonya, kita buka video yang mau kita lampirkan istilahnya. Kemudian ini alamat URL ini di atas ini. Nah, ini tinggal di copy, kemudian di paste ke sini. Tuh ya. Oke. Discussion subscription ini nggak usah, nggak apa-apa. Ini hanya untuk notifikasi kayaknya. Subscribing a discussion means you will receive notification of new post. Ya, jadi kalau ada yang ngepost muncul notif gitu ya. Saya hilangkan aja. Oke, kalau sudah ini ya, saya setuju dengan pesannya Pak Deddy kemarin. Bisa sebenarnya videonya saya upload ke sini, cuman ya nanti kasihan servernya jadi berat. Mending pakai link seperti ini, nanti murid-murid ngeklik kan dia ngelink ke YouTube-nya. Nanti kita akan coba. Oke ya. Kalau sudah ini tadi untuk nah bebas ini untuk kelas mana, apakah untuk kelas tertentu nanti beda kelas akan beda diskusi, atau untuk semua kelas gitu ya. Kita kan coba, mending kita sendiri-sendirikan ya. Ini untuk kelas IPA 1 misalnya. Kelas IPA 1 ini saya copy aja supaya nanti nggak nulis lagi. Oke, kalau sudah post to forum. Oke, ini ya muncul sudah. Nanti kelihatan di sini sudah ada berapa murid yang reply atau yang memberi komentar. Nah, ini diskusinya grup IPA 1. Diskusi grup IPA 2 belum ada. Gitu ya. IPA 1 sudah muncul tadi ini. Nah, kita tambahkan yang IPA 2. Add new discussion topic. Salah. Ini ya, copy paste. Ini tadi apa dah? Penggunaan variabel dan tipe data. Ini enggak usah. Ini untuk IPA 2. Oke, post to forum. Ya, ini diskusi IPA 2, ini diskusi IPA 1. Gitu ya. Jadi
nggak bisa saling melihat, beda kelas kita bisa buat diskusi yang topik yang beda gitu ya. Mau dibuat sama juga bisa, sama aja tuh. Nah kan nanti kalau misalnya sama ya akan muncul dalam satu halaman di sini, bisa saling melihat diskusi kelas yang lain itu kalau kita buat sama. Oke ya, ini mengenai forum. Ini mengenai forum. Dan nanti kita akan lihat tampilan dari sisi murid seperti apa nanti. Oke, ini forum sudah. Kemudian kita kembali ke sini ini. Nah ini.